Kali ini kita mencoba untuk menganalisa dan membahas mengenai kemungkinan koalisi dan porosnya yang akan terjadi di pemilihan presiden tahun 2024. Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu bahwasanya partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah minimal memiliki 20% kursi di DPR. Nah, untuk itu partai-partai politik harus melakukan koalisi. Nah, sebelum kita membahas masalah koalisinya, kita lihat dulu bagaimana komposisi kursi di DPR dari partai-partai politik yang ada berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2019. Yang pertama, PDIP dengan 128 kursi, setara dengan 22,26%. Kemudian Golkar 85 kursi, 14,78%. Yang ketiga Gerindra 78 kursi, 13,57%. Kemudian yang keempat Nasdem 59 kursi, 10,26%. Kemudian PKB 58 kursi, 10,09%. Demokrat 54, 9,39%. Kemudian PKS 50, 8,7%. PAN 44, 7,65%. Dan yang terakhir adalah P3, 3,3%. Nah, itu adalah jumlah kursi yang ada di DPR dan persentasenya terhadap total kursi di DPR. Nah, dari jumlah kursi tersebut, kita mencoba mensimulasikan berapa poros koalisi yang terjadi. Di sini saya membahas masalah kemungkinan terjadi 4 poros, 3 poros, dan 2 poros. Nah, yang pertama coba kita lihat kalau terjadi 4 poros koalisi. Kemungkinan koalisi yang akan ada adalah yang pertama Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ini sudah terbentuk koalisi perubahan itu 28,35%. Nah, kemudian Golkar, PAN, dan P3 atau KIB yaitu 25,73%. Gerindra dan PKB 23,66%. Dan yang terakhir PDIP 22,26%. Jadi PDIP sendiri. Nah, jika ini terjadi atau jika ini terbentuk, siapa calon presidennya? Nah, untuk koalisi perubahan Demokrat, PKS dan Nasdem itu Anies Baswedan. Nah, KIB kemungkinan besarnya adalah Ganjar Pranowo. Gerindra dan PKB yaitu Prabowo Subianto. Nah, PDIP kemungkinan akan mencalonkan putri mahkotanya Puan Maharani. Nah, itu kalau 4 poros. Nah, cuman 4 poros ini bisa terjadi komposisi yang berbeda. Kenapa? Karena beberapa waktu terakhir kita mendengar bahwasanya P3 mulai diajak oleh PDIP untuk berkoalisi. Nah, jika ini terbentuk, seperti apa komposisinya? Nah, yang pertama, Nasdem, Demokrat, dan PKS itu komposisi tetap ya 28,35%. Calon presidennya Anies Baswedan. Kemudian Golkar dan PAN yang tersisa dari KIB, kemungkinan calonnya Ganjar Pranowo. Gerindra dan PKB yaitu Prabowo Subianto. Dan PDIP plus P3. Kemungkinan Puan Maharani. Jadi komposisi PDIP dan P3-nya menjadi 25,56% dengan calonnya Puan Maharani. Kemudian kita pindah ke kalau terjadi 3 poros. Nah, 3 poros ini seperti apa? Yang pertama Nasdem, Demokrat, dan PKS 28,35%. Nah, ini calonnya adalah Anies Baswedan. Dan yang kedua, PDIP, Golkar, PAN, dan P3. Nah, kenapa ini bisa PDIP bergabung dengan KIB? Kemungkinan calon yang akan ditawarkan atau yang dikeluarkan oleh Ibu Mega adalah Ganjar Pranowo. Nah, ini komposisinya sangat besar, yaitu 47,99%. Yang terakhir, Gerindra dan PKB
23,66% calonnya adalah Bapak Prabowo Subianto. Kemudian yang terakhir, jika terjadi dua poros. Nah, dua poros ini yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap 28,35%. Kemudian koalisi yang lainnya adalah PDIP, Golkar, PAN, P3, Gerindra, dan PKB. Ini jumlahnya sangat besar, yaitu 71,65%. Dan siapa calon presiden yang akan diunggulkan? Kalau di koalisi perubahan itu Anies Baswedan versusnya. Nah, versusnya ini kemungkinan besar antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ya, antara Ganjar dan Prabowo kemungkinan akan diunggulkan adalah Ganjar. Kenapa? Ganjar lebih banyak dinominasikan oleh partai-partai yang ada, sementara Prabowo hanya diunggulkan atau dicalonkan oleh Gerindra. Jadi kemungkinan kalau dua poros akan ada head to head antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana hasilnya? Siapa yang akan memenangkan pertarungan? Mari kita ikuti proses pemilu dan kita saksikan siapa yang akan memenangkan pertandingan.